Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifni. NIM saya D400190120 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Nah, pertama-tama saya akan membacakan ketentuannya dulu, yang mana potensial 1 saya nantinya itu bernilai low atau 25%. Di sini 25%. Kemudian di potensial 2-nya juga bernilai low, yaitu 25% juga. Nah, oke. Di sini saya akan memperkenalkan rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini ada rangkaian pertama, yaitu adalah rangkaian komparator, yang mana komparator adalah sebuah rangkaian yang dapat dengan cermat membandingkan besar tegangan yang dihasilkan. Nah, jadi nantinya tegangan ini akan masuk ke dalam IC LM741 ini. Dan sebelum itu di resistor variabel 1 dan resistor variabel 2 minimal nilainya sebanding agar dapat memberikan tegangan yang stabil. Oke. Terus di sini ada penguat kelas A di sini. Terus di yang terakhir ada rangkaian BPF. Nah, di sini BPF itu adalah gabungan dari rangkaian LPF dan HPF, yang mana LPF meloloskan frekuensi yang rendah dan memblok frekuensi yang tinggi. Sebaliknya HPF meloloskan frekuensi tinggi dan memblok frekuensi rendah, dan HPF tidak meloloskan frekuensi yang di bawah cut off-nya. Oke. Nah, jadi di sini hasil dari rangkaian ini atau outputannya ya, itu akan ditampilkan pada channel D. Oke, langsung saya jelaskan cara kerjanya dari sini, yaitu tadi di sini ada VCC yang dimana nilainya yaitu adalah 15 volt, dan juga ada ground. Nah, di sini 50% yang mana nanti akan masuk, kemudian langsung hasilnya itu nanti karena hasilnya harus sebanding, maka hasilnya nanti akan stabil dan terus akan masuk ke dioda, dan nantinya akan menghasilkan tegangan yang stabil, yaitu atau tegangan yang lurus nantinya pada di gelombang. Nah, kita juga bisa lihat nanti di sini tegangannya bisa dilihat di DC volt. Nah, terus di proyek penguat kelas A sendiri, kalau kita lihat di sini ada generator, ada kapasitor, dan ada 4 resistor, yang mana ini terhubung dengan basis nantinya. Terus nanti kemudian keluaran transistor tersebut nanti akan menjadi ke kapasitor, yang mana nanti kita bisa lihat gelombangnya atau lihat tegangannya di DC voltmeter sini. Nah, oke. Terus di sini yang terakhir ada BPF. Di sini ada, karena tersambung dengan potensi 2, nanti yang hasil low ini akan masuk ke dalam kapasitor, kemudian nanti tersini terbagi, yang mana nantinya akan melewatkan resistor filter 1. Nah, di sini bernilai 40.000 ya. Dan resistor filter 2 saya bernilai 1.000 ya, karena nilai akhir NIM saya kan 0. Jadi 40.000 dan 1.000. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada 15 tegangan volt yang positif dan min 15 yang negatif. Nah, terus di sini nanti akan lewat load, terus di sini akan menampilkan di channel D gelombangnya maksudnya. Oke. Langsung saja ke analisa gelombang. Nah,
Kalau kita lihat di sini memang benar bahwa di channel A itu tidak terjadi gelombang sama sekali ya, karena itu tadi hasil yang sebanding yang pada resistor variabel 1 dan 2. Terus kalau kita kecilkan itu akan membentuk gelombang juga. Nah, tapi dalam tanda kutip yang harus dikecilkan ya muatan di sini. Akan tetapi kalau kita kembalikan seperti awal, dia tidak membentuk sama sekali. Itu pada channel 1, pada channel A, yaitu outputan dari komparator. Nah, terus kita lihat di channel B di sini. Oke, mohon maaf juga karena terjadi kebocoran ya di channel A ini, disebabkan terjadi kebocoran di generator nih. Kalau kita lihat sendiri bahwa komparator sini tersambung dengan generator juga. Nah, di sini. Jadi hasilnya kita lihat sini tegangannya berubah-ubah karena terjadi kebocoran. Oleh sebab itu maka gelombangnya sini tidak dihasilkan sama sekali, kecuali volt per div-nya dikecilkan baru bisa menghasilkan tegangan, akan tetapi bukan berbentuk sinus sempurna. Oke, lanjut ke channel B. Kalau kita lihat di sini adalah sinus berbentuk sinus yang sempurna dikarenakan belum terkena proses dari komponen-komponen tersebut di sini. Jadi masih murni ya. Nah, jadi belum terkena ya, hitungan seperti belum terkena dari dampak dari komponen-komponen ini. Nah, terus di sini ada channel C. Nah, channel C itu ya adalah outputan dari penguat kelas A. Ini adalah hasil dari beberapa tegangan yang lewat tadi, sehingga terjadinya penguatan nih, walaupun itu sedikit ya, tapi terjadi penguatan dikarenakan tadi ada transistor di sini. Nah, kita lihat sini nilainya berubah-ubah sedikit antara berkisar positif 0,44. Nah, oke, yang terakhir adalah gelombang hasil dari channel D, yaitu adalah outputan dari rangkaian BPF ini. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini hasil yang dia hasilkan di gelombang sini hampir berbentuk sinus yang sempurna, akan tetapi adanya penguatan di bagian gunung sini. Nah, itu karena kenapa? Terjadi sedikit sekali, yaitu terjadi karena kalau kita memasang di sini potensio 2-nya nih nilai yang low. Jadi hasilnya juga begitu, sedikit yang kelihatan. Nah, maka di sini terjadinya penguatan juga, tetapi low. Penyebabnya karena potensio kita kategorinya itu adalah yang low 25% itu. Nah, oke, mungkin itu saja analisa gelombangnya. Selanjutnya saya akan membaca soalnya. Yang pertama, mengapa hasil gelombang atau channel 4 itu yang tadi seperti yang tadi saya jelaskan, dikarenakan terjadi penguatan sedikit dan tidak hampir membentuk sinus sempurna, tetapi ada terjadi penguatan sedikit di bagian gunungnya, yaitu dikarenakan itu tadi adanya nih potensio kita tergantung potensio 2 ini. Jadi karena potensio saya ini yang bagian low, jadi hasilnya seperti itu. Yang kedua, tentukan cut off dari rangkaian tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat terlebih dahulu cut off-nya. Langsung ke penjelasan cut off-nya. Nah, di sini saya membuat terlebih dahulu FHP atau frekuensi high pulse, yaitu rumusnya 1
dibagi dalam kurung 2 dikali VI. Nah, di sini VI saya buat nilai 3,14 terlebih dahulu, terus dikali C1 dikali R1. Nah, terus 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali dalam kurung 4,7 dikali 10 pangkat min 9, terus dikali 40.000, yang mana R1 tadi saya itu bernilai 0, jadi hasilnya yaitu 40.000. Nah, terus dihasilkannya sama dengan 864,56 Hz. Terus yang kedua, frekuensi low passnya rumusnya sama, akan tetapi beda. Di sini yang kita pakai yang kedua, terus yang sini R2 juga. Terus 1 dibagi 2 kali 3,14 dikali 4,7 dikali 10 pangkat min 9 dikali 1000, yaitu adalah air filter saya yang kedua. Nah, jadi hasilnya sama dengan 33.386,75 Hz. Jadi frekuensi cut off adalah 864,56 Hz sampai 3.386,75 Hz. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata dan kelebihan kata. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.